Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fernandes dengan NIM 23042131. Di sini saya akan menyebutkan materi yang telah saya rangkum pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pengertian daripada pendidikan itu sendiri adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, bukan hanya soal pintar secara akademik, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Dan selanjutnya yaitu mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan itu adalah proses membantu masyarakat agar lebih mampu, mandiri, dan sadar akan potensi dirinya, sehingga mereka bisa aktif terlibat dalam pembangunan, bukan sekedar penerima bantuan. Selanjutnya itu mengenai hubungan pendidikan dan pemberdayaan, di mana pendidikan itu adalah fondasi utama pemberdayaan. Tanpa pendidikan, masyarakat sulit berkembang dan mandiri. Tanpa pendidikan, masyarakat mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Dan selanjutnya yaitu mengenai fungsi pendidikan dalam pemberdayaan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap masalah sosial. Dan yang keempat itu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Dan yang terakhir yaitu membentuk sikap mandiri dan percaya diri. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk pendidikan pemberdayaan. Yang pertama yaitu pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, non formal yaitu kursus, pelatihan, penyuluhan, dan informal yaitu mengenai keluarga dan lingkungan, serta pendidikan keterampilan kerja, dan pendidikan juga berbasis komunitas. Selanjutnya yaitu mengenai contoh nyata pemberdayaan melalui pendidikan, yaitu seperti pelatihan kewirausahaan untuk ibu rumah tangga dan program literasi bagi masyarakat buta huruf, serta pelatihan digital marketing untuk UMKM. Adapun manfaat dari pemberdayaan melalui pendidikan, yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya itu mengenai tantangan. Yang pertama itu akses pendidikan yang belum merata, terutama bagi daerah terpencil. Yang kedua itu rendahnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga keterbatasan fasilitas dan guru, keempat itu kemiskinan, dan yang terakhir yaitu kesenjangan digital. Solusinya yaitu pemerataan akses pendidikan hingga pelosok, sosialisasi pentingnya pendidikan, penguatan program pendidikan non formal, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat itu adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengontrol kehidupan mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, agar mampu bersaing dan berpartisipasi secara aktif. Fokusnya bukan hanya pada asal akhir, tetapi juga pada proses perubahannya itu sendiri. Adapun tahapan pemberdayaan masyarakatnya yaitu yang pertama ada penyadaran, di mana ini merupakan tahap awal dan paling penting sebagai fondasi, yaitu masyarakat diajak memahami kondisi mereka secara objektif, mengenali potensi diri, dan mengubah pola pikir dari pasif menjadi aktif dan kritis. Dilakukan melalui komunikasi persuasif, dialog, dan pendekatan partisipatif. Adapun contohnya yaitu penyuluhan, diskusi kelompok, sosialisasi, dan kampanye sosial. Selanjutnya itu mengenai peningkatan kapasitas atau capacity building, di mana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, tidak hanya teknis, tetapi juga pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen. Contohnya yaitu pelatihan keterampilan, workshop, pelatihan digital, dan pendidikan non formal. Selanjutnya yaitu mengenai penguatan kelembagaan, di mana membentuk dan memperkuat organisasi masyarakat sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan program. Kelembagaan yang kuat menjaga keberlangsungan program karena tidak bergantung pada individu, tetapi dikelola secara kolektif. Contohnya yaitu kelompok tani,
koperasi, karang taruna, dan kelompok usaha bersama. Selanjutnya itu mengenai pendampingan, di mana dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, fasilitator untuk membantu masyarakat menjalankan program dan mengatasi kendala. Pendamping berperan sebagai fasilitator, motivator, dan konsultan, bukan pengambil keputusan. Penting agar tidak menimbulkan ketergantungan. Dan terakhir itu mengenai kemandirian, di mana ini merupakan tahap akhir dari tujuan utama pemberdayaan. Masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan secara mandiri tanpa bantuan pihak luar, baik dalam aspek ekonomi, pengambilan keputusan, maupun pengelolaan organisasi. Adapun ciri-ciri dari masyarakat mandiri yaitu yang pertama itu mereka mampu mengambil keputusan secara kolektif, memiliki akses terhadap sumber daya, mampu mempertahankan keberlanjutan program, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Materi selanjutnya itu mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, undang-undang ini menjadi landasan utama pemberdayaan masyarakat desa. Di dalamnya ditegaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, serta masyarakat desa berhak berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Adapun kader hadir sebagai ujung tombak pelaksanaan amanat undang-undang ini di tingkat grassroots. Kader pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah anggota masyarakat yang terpilih dan dilatih untuk menjadi penggerak serta fasilitator dalam proses pemberdayaan di lingkungannya. Mereka bukan petugas pemerintah, melainkan warga biasa yang memiliki kepedulian dan kemampuan untuk membantu sesama dalam meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Tujuan utamanya mendorong masyarakat agar mampu mengenali potensi dan masalahnya sendiri, serta menemukan solusi secara mandiri. Secara lebih rincinya, kader ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Adapun implementasi peran kader dalam praktiknya, peran kader dijalankan melalui beberapa kegiatan nyata seperti penyuluhan dan sosialisasi program kepada warga, pendampingan kelompok usaha atau kegiatan ekonomi, pengorganisasian kegiatan gotong royong dan musyawarah desa, membantu warga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, serta melaporkan kondisi dan kebutuhan warga kepada pihak terkait. Adapun karakteristik kader pemberdayaan, seorang kader yang baik memiliki ciri-ciri berikut: berasal dari dan tinggal di komunitas yang diberdayakan, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, bersedia bekerja secara sukarela dan ikhlas, komunikatif dan mampu membangun kepercayaan warga, memiliki integritas dan dapat dijadikan teladan, serta terbuka terhadap pengetahuan dan pelatihan baru. Adapun tugas dari kader itu meliputi mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mensosialisasikan program pemberdayaan kepada warga, mendampingi dan memotivasi masyarakat dalam setiap kegiatan, mengorganisir pertemuan dan diskusi kelompok, serta membantu pelaksanaan program pembangunan desa. Adapun tanggung jawab kader itu sendiri dan meliputi menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan, memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga, melaporkan perkembangan dan hambatan secara jujur kepada pihak terkait, menjaga netralitas dan tidak memihak kepentingan tertentu, serta terus meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan pengalaman. Itulah rangkaian materi yang saya catat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.